Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Jihad, orang terkeren di sepanjang sejarah dunia. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya biar gue semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasinya biar kita bisa silaturahmian terus setiap minggunya. Bila ada teman-teman yang baru melihat channel baru gue, selamat datang. Mudah-mudahan kalian bisa betah melihat channel gue tiap minggunya update. Dan jangan berlama-lama, vertikalkan badan, nyalakan rokok sebatang, minum kopi Saregot, dan intro. Anak-anak seharusnya menghabiskan masa mudanya dengan cara belajar dan bermain. Namun realita di dunia menunjukkan kalau tidak sedikit anak-anak di berbagai belahan dunia yang harus membanting tulang sejak usia yang begitu belia. Padahal pekerjaan yang mereka lakoni memiliki resiko yang tinggi. Berikut ini adalah contoh dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja tambang. Sebelum bahan bakar minyak mendominasi dunia seperti sekarang, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang banyak digunakan untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik dan alat transportasi. Untuk mendapatkan batu bara, manusia harus melakukan penggalian di bawah tanah. Pekerjaan menambang batu bara merupakan pekerjaan yang berbahaya karena para pekerja harus menghabiskan waktu berjam-jam di dalam terowongan yang tidak tersentuh cahaya matahari. Para penambang batu bara juga harus bersiap menghadapi aneka macam resiko seperti tanah longsor hingga ledakan akibat timbunan gas dalam terowongan. Ironisnya, hal tersebut harus dijalani oleh anak-anak yang bekerja sebagai pekerja tambang batu bara hingga permulaan abad ke-20. Pekerjaan yang harus dijalani oleh anak-anak di tambang batu bara tidak berbeda jauh dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dijalani oleh pekerja dewasa. Setiap harinya mereka harus bekerja di lorong tambang yang pengap mulai dari jam 7 pagi hingga pukul 6 sore. Saat berada dalam lorong tambang, mereka ditugaskan mengiring hewan penarik kereta batu bara dan menjaga pintu darurat yang bisa digunakan oleh pekerja lain untuk berlindung. Tidak jarang anak-anak ditugaskan untuk pergi ke bagian lorong yang sempit dan kecil karena tubuh mereka lebih kecil dibandingkan orang dewasa. Jika masa muda mereka harus dihabiskan dalam suasana gelap dan pengap, maka masa tua mereka tidak akan kalah suram. Pasalnya mereka menghabiskan waktu terlalu lama di dalam terowongan batu bara. Banyak di antara mereka yang kemudian harus menderita penyakit paru-paru. Pekerja pabrik kaleng. Kaleng merupakan metode pengawetan makanan dengan cara menempatkan makanan ke dalam kaleng. Karena bakteri yang ada di luar kaleng tidak masuk, makanan yang disimpan di dalam kaleng pun memiliki tingkat keawetan yang jauh lebih lama dibandingkan dengan makanan yang ada di luar dan terbuka. Saat pabrik-pabrik pengalengan ikan bermunculan di kawasan sekitar Samudra Atlantik, banyak anak-anak yang direkrut untuk bekerja di pabrik tersebut. Meskipun terlihat tidak berbahaya, para pekerja anak-anak yang bekerja di pabrik pengalengan sebenarnya harus senantiasa berhadapan dengan resiko cedera parah atau bahkan kematian. Di pabrik pengalengan makanan, para pekerja harus senantiasa berurusan dengan benda tajam, baik yang fungsinya untuk mencincang makanan maupun memotong lempengan kaleng. Jika pekerjaan anak-anak tersebut tidak hati-hati, maka mereka bisa kehilangan anggota badannya atau bahkan meninggal akibat kehabisan darah. Yang lebih ironisnya lagi, banyak di antara mereka yang baru berusia 9 tahun dan hanya diberi upah 5 sen per kotak saat menjalani pekerjaan berbahaya ini. Selain harus berhadapan dengan risiko benda tajam, mereka juga harus menghabiskan waktu sendiri selama berjam-jam dalam udara dingin setiap harinya saat mengolah daging dan kaleng. Tentara. Di wilayah-wilayah yang sedang dilanda perang, tidak jarang ada anak-anak yang sengaja ikut dilibatkan dalam perang supaya pihak yang berperang bisa menerjunkan tentara sebanyak mungkin. Kendati penggunaan tentara anak-anak masih dapat dijumpai di masa kini, praktek penggunaan anak-anak sebagai tentara aslinya sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Saat Romawi masih berdiri, petinggi militer Romawi kerap merekrut anak-anak berusia 14 tahun atau lebih untuk dijadikan tentara. Dalam perang yang terjadi di masa kini, banyak kasus anak-anak yang dijadikan tentara karena ia sudah tidak memiliki keluarga. Karena pihak yang berperang menjadi satu-satunya pihak yang bersedia memberinya makanan dan tempat tinggal, ia pun bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi tentara.
Salah satu kasus tentara yang paling terkenal adalah Momcilo Garrić, bocah Serbia yang pada usia 8 tahun sudah dianugerahkan pangkat kopral. Ia bergabung dalam militer Serbia karena ia sudah kehilangan kedua orang tuanya dalam Perang Dunia Pertama. Mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan. Bila ada pertanyaan, menambahkan, kritikan ataupun saran, silahkan komentar di bawah. See you next video and good luck my way.